Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Aku akan mencoba menarik energi dari kamu, apa yang saat ini ingin kamu dengarkan atau ingin kamu ketahui. Oke, kamu ingin adanya keberlimpahan atau saat ini kamu sedang mengalami masa-masa penuh dengan keberlimpahan secara keuangan, ya. Lagi banyak banyak duit lah kamu, lagi banyak duit ya, lagi banyak keberkahan, lagi banyak mendengarkan kabar-kabar baik tentang bonus atau kenaikan gaji atau apa. Karena di sini apa yang atau gini ya, atau mungkin saat ini kamu itu lagi memanifestasikan tentang keinginan kamu dalam hal keuangan. Kamu pengen bulan ini memiliki target pendapatan sekian ya. Kamu sudah mencoba untuk memanifestasikan itu. Jadi lagi semangat-semangatnya ini berhubungan tentang abundance, tentang keberlimpahan secara finance ya. Jadi saat ini tuh kamu fokusnya ya cuma sama finance kamu aja dan itu sudah membuat kamu bahagia. Bahkan cuma sekedar untuk memanifestasikan atau kayak mengafirmasi bulan ini harus dapat target sekian juta gitu ya atau berapa gitu. Kamu kayak udah ayo semangat 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 bahagia gitu ya. Terus kamu bahagia gitu aja, cuma kayak gitu. Cuman kayaknya kamu ini berdealing dengan hubungan yang penuh dengan situasi karmik ya. Ada seseorang di sini yang menghadirkan third party mungkin di hubungan kalian atau mungkin kamu yang menghadirkan third party dan di sini kamu memiliki rasa trigger dari third party ini. Ya, mungkin kamu yang selama ini diduakan oleh pasanganmu atau bagaimana ya. Dan kalau aku lihat di sini kayak ya sudah mulai belajar lah ya dari apa yang pernah terjadi dari keadaan terparti kalian ini. Kamu yang dulu mungkin selama ini selalu memaafkan dia lagi, ya berulang kali memaafkan dia walaupun dia selalu melakukan terparti terus, tapi kamu selalu memaafkan dia lagi, menerima dia lagi, menerima lagi. Nah, sekarang kamu sudah belajar, oh ternyata tidak bisa diberikan peluang atau diberikan kesempatan. Kamu tidak mau lagi berharap, sehingga ya diduakan itu menjadi suatu trigger bagimu. Oke, dia sadar ya, dia tahu bahwa gini, tadi aku ngomong apa sih? Jadi kamu itu berdealing dengan seseorang yang akhirnya menghadirkan hubungan ini menjadi hubungan yang karmik karena dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini dan ya dia tahu ya dan kamu merasa tertrigger dengan apa adanya situasi yang dulu pernah kamu alami dan mungkin ini berulang ya tentang third party dan itu menjadi suatu bentuk triggermu sekarang ya. Dan kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang tiba-tiba berubah darimu, ada sesuatu yang benar-benar kamu itu berbeda dari yang dulu. Mungkin dulu kamu selalu memaafkan dia, tapi kali ini kamu sudah tidak mau memaafkan dia lagi. Itu ya bentuk dari apa namanya tuh perubahan yang secara tiba-tiba ada lightning di sini. Lightning di sini ya sesuatu yang bleach gitu ya, yang tiba-tiba memancar gitu, tiba-tiba berubah gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang kamu berdealing juga dengan seseorang yang memang sudah narsis dari dulu. Terus itu juga selalu mementingkan diri diri dia sendiri gitu ya. Mungkin kamu selama ini pun tidak diperhatikan, tidak apa ya, tidak dimengerti juga perasaannya. Dia tidak paham juga tentang keinginan dan maunya kamu. Atau bahkan sama ini tuh kamu kayak nggak dianggap. Mungkin bisa jadi seperti itu karena terlalu egois ya, terlalu narsis, terlalu mementingkan diri sendiri. Ada situasi yang berulang, bisa jadi tentang karmik inilah yang situasinya berulang. Dia selalu terus-terusan menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dia selalu membuat kamu ada di situasi terhianati terus ya, berulang kali terjadi. Kamu selalu dihadapkan pada pilihan, maksudnya dihadapkan pada kamu selalu dihadirkan pada pilihan gitu ya. Kamu harus gimana sih aku harus ngomongnya? Gini,
kamu selalu dihadapkan pada situasi menjadi pilihan gitu loh. Karena dia adalah yang lain, ada wanita lain atau pria lain. Sehingga nggak cuma kamu di saat itu yang dia jadikan pasangan atau yang menjalin hubungan dengan dia gitu. Orangnya memang licik, orangnya jahat ya, berbahaya deh saat ini. Saat itu ya. Saat itu dia memang orangnya bahaya banget. Selalu mengecewakan kamu, selalu menyakiti kamu. Tapi dia ini ternyata tidak bisa melepaskan kamu begitu saja. Ya, I don't feel like I deserve you. Dia tidak bisa melepaskan kamu, tapi dia juga tidak merasa pantas untuk bisa mendapatkan kamu. Jadi gimana tuh? Jadi kalau aku lihat saat ini tuh keadaannya serba salah ya dia ini. Dia cinta, dia tidak mau kamu tinggalkan. Dia sayang sama kamu, tapi dia juga nggak mau kamu pergi dari dia gitu loh. Ya, dan keadaannya juga dia belum bisa untuk mungkin memilih atau membuat situasinya membaik seperti itu. Dia ingin membuat kamu happy, membuat kamu bahagia karena dia kangen dengan senyummu. Mungkin selama ini kamu sudah tidak pernah lagi senyum ke dia atau ya tidak pernah senyum gitu ya di saat masih bersama dia gitu. Oke. Kemudian I want to treat you the way you deserve, kata dia. Dia ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya seorang pasangan atau yang pantaslah untuk kamu dapatkan gitu ya. Karena mungkin selama ini yaitu dia tidak pernah memperhatikan kamu, tidak memberikan apa ya selayaknya sebagai sosok seorang pasangan kayak gitulah ya. Saya ingin minta maaf, aku butuh pengampunanmu, kata dia. Aku ingin meminta maaf dan aku sangat butuh pengampunanmu. Jadi kalau aku rasa dia sadar diri, dia tahu diri bahwa dia itu salah banget dengan tindakan dia ke kamu. Karena sejujurnya energi yang kamu miliki itu sangat membuat dia candu, membuat apa ya? Dia merasa kayak kecanduan, merasa kayak memabukkan seperti itu ya. Sehingga energi kamu itu selalu menarik energi dia gitu loh, untuk selalu dekat, untuk selalu em, memiliki kamu seperti itu. Karena mungkin energi kamu itu bagus gitu, vibes-nya positif kayak gitu ya. Jadi dia tuh selalu tertarik ke kamu lagi gitu. Mungkin dia ini orang yang jarang sekali mendapatkan perhatian dari orang lain, ya, atau mungkin dia ya sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, dari keluarganya atau dari siapa pasangan dia yang lain gitu ya. Sehingga ketika kamu memang benar-benar tulus sama dia, ketika perhatian kamu curahkan banget untuk dia, kamu ikhlas gitu ya. Dia merasa luluh gitu loh. Dia merasa dicintai, merasa dimiliki, merasa disayangi, merasa diperhatikan seperti itu. Kemudian apalagi nih? Ego. I let my pride get the way of our connection, kata dia ya. Jadi eh, egonya yang besar itu ternyata membuat eh, hubungan kalian terhalang akhirnya seperti itu ya. Jadi gara-gara dia egois, dia tidak bisa membuat hubungan kalian jadinya hancur gitu lah ya intinya. Karena keegoisan dari si dia. Ada rasa ketidakpuasan dalam diri dia saat ini tentang apa yang terjadi di antara kalian, ya tentang perpisahan ya, atau tentang amarah kamu, atau apa ya, situasi sebab akibat yang terjadi sekarang seperti itu. Terus itu juga dia merasa gagal untuk memberikan apa yang kamu inginkan selama ini karena di sini kan dia tahu bahwa kamu sangat tulus, kamu selalu memperhatikan dia, menyayangi dia, tapi dia tidak pernah memberikan apa yang kamu inginkan selama ini.
Dan dia saat ini tuh sedang mencoba untuk melupakan masa lalu atau dia sedang mencoba untuk menyembuhkan rasa sakit hati dia juga. Terus itu juga dia ingin kayak semacam healing gitu. Terus itu juga dia ini ingin memperbaiki keadaan. Ya, saat ini dia ingin sekali mendapatkan pengampunan dari kamu. Maka dari itu dia ingin berubah. Dia ingin menghilangkan masa lalunya, ya mantan-mantannya ingin dia rilis, ingin dia lepaskan, nggak mau lagi memiliki hubungan yang toksik atau menghadirkan pihak ketiga seperti itu. Karena di sini dia merasa kayak ada ikatan secara jiwa dengan kamu. Aku selalu merasa terhubung denganmu, kata dia. Ya, jadi dia gimana ya? Walaupun keadaannya selalu berpisah dengan kamu berpisah, tapi secara batin kalian tuh kayak selalu terkoneksi dan selalu energinya tuh kayak tarik menarik gitu loh, ingin selalu bersama gitu. Jadi dia pun kayak tersadarkan, oh ternyata ikatan di antara kita ini kuat. Jadi nggak bisa dengan mudahnya kita berpisah gitu. Memang di dalam hati sama-sama saling menginginkan. Dan saat ini tuh dia benar-benar ada di posisi sangat kewalahan ya, karena stres akibat dari hal-hal yang terjadi di hubungan kalian, terus juga di hidup dia, sehingga saat itu dia benar-benar merasa stres banget. Dia kayak kayak apa sih, energinya tuh terkuras gitu ya, bener-bener kewalahan, capek banget untuk menghadapi semuanya gitu ya. Mau ini hubungan, ataupun tentang pekerjaan, kehidupan pribadi atau apa. Jadi kalau aku lihat dia ini berjuang sendirian loh ya. Bahkan nggak ada yang mau memperhatikan dia atau membantu dia, mensupport dia pun mungkin nggak ada gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu berjuang sendirian atas masalah-masalah yang dia miliki. Ya, kalaupun ada orang tua, keluarga itu nggak terlalu banyak membantu gitu loh. Jadi dia mungkin tulang punggung keluarga atau mungkin ya memang eh, apa ya, dia itu menanggung semuanya sendiri tuh ya saat ini. Jadi dia benar-benar kewalahan, habis sudah energi dia. Ya, kalau aku lihat di sini dia ingin lagi memperjuangkan kamu, dia ingin datang lagi. Cuman memang kalau aku lihat ini masih energi impulsif ya. Jadi hati-hati kalau misalkan dia datang, jangan terlalu banyak berharap. Kenapa? Karena energi masih impulsif, jadi suka mood-mood dia aja gitu. Tapi kalau dibilang mau serius, of course dia mau serius. Datang ke kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu dia karena dia udah ada kesadaran diri. Kenapa ya kartunya jatuh terus? Oke. Nah, toh kalaupun di sini kalian berpisah, si dia ini selalu kepikiran kamu terus, dia selalu bernostalgia tentang kamu terus, dia selalu kangen kamu terus, rindu kamu terus. Jadi kayak nggak nyaman pun kalau misalkan dia pergi dari kamu atau berpisah dengan kamu. Ya, jadi pikiran, hati dia selalu tertuju lagi ke kamu, seperti itu. Dan bahkan di sini ada date-nya tegak ya. Jadi memang di antara kalian, entah ini dia ataupun kamu atau justru malah kalian berdua sama-sama tetap bertahan pada hubungan yang walaupun hubungan ini sebenarnya sudah retak. Hubungan ini tuh sebenarnya sudah hancur. Hubungan ini tuh sebenarnya sudah tidak ada harapan. Ya. Jadi kayak apa ya? eh karena masih ada sebelah pihak yang masih mau mempertahankan hubungan ini, padahal walaupun kalian tahu hubungan ini tuh sudah hancur gitu, sudah mengecewakan. Ya, seperti itu. Maka dari itu, semesta di sini yang bertindak ya, semesta bertindak agar gini, kalau misalkan udah tahu hubungan ini nih toksik, hubungan ini tuh penuh dengan rasa sakit ya, penuh dengan pengkhianatan, ada third party-nya juga di sini kan. Berarti kalau misalkan kalian mau hubungan ini langgeng, nggak hanya on off aja gitu-gitu terus, maka harus ada perubahan. Maka semesta akan memberikan suatu ujian atau bentuk atau cara paksaan untuk bisa berubah. Siapapun di sini yang melakukan kesalahan, siapapun di sini yang melakukan pengkhianatan atau apapun itu namanya ya, kejahatan pokoknya intinya, dia harus berubah dulu. Dia harus menghilangkan sifat-sifat toksik atau tingkah laku perilaku yang toksik ya, agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik ya. Mau nggak mau dia harus dipaksa untuk berubah. Karena toh di sini baik kamu ataupun dia sama-sama saling menginginkan sebenarnya, ya. Tapi karena selalu ada sifat yang tidak mau berubah,
Ya, makanya hubungannya on off terus. Nah, karena di sini Tuhan melihat adanya niat atau keinginan kalian yang sama, maka di sini semesta menginginkan hubungan ini yang sehat, hubungan yang sehat. Maka siapapun di sini yang memiliki masalah yang mendarah daging, maka dia harus menyelesaikan itu dulu. Ya, harus menyelesaikan masalah itu dulu, harus dihilangkan, harus dirubah, mau nggak mau, walaupun itu menyakitkan. Ya, walaupun itu menyakitkan dan mungkin akan berdampak juga satu sama lain. Akhirnya di sini sama-sama saling menyakiti. It's okay. Yang penting di sini kalian bisa bersama dengan situasi hubungan yang sehat gitu. Jangan lagi adanya manipulatif, jangan lagi adanya perselingkuhan, mendominasi atau apa itu. Ya, buatlah hubungan ini jadi sehat. Mau nggak mau. Nah, kalau aku lihat juga di sini memang baik dia ataupun kamu juga sudah tidak mau memaksakan banyak hal ya, atau membuat hubungan ini benar-benar langsung terjadi enggak. Karena di sini setelah apa yang terjadi, kamu pun merasa ada rasa traumatik di sini, kamu masih ada rasa ragu dan dia pun ada rasa ragu atas dirimu dan keadaannya. Mungkin dia sudah melihat kamu bahwa mungkin kamu juga sudah ragu terhadap dia sehingga dia kayak masih ragu apakah kamu masih mau menerima dia lagi. Kalau kamu mungkin ragunya, kamu takut kalau dia akan terus berulang hal yang sama. Kamu takut bakalan dia melakukan hal yang sama lagi, menghadirkan third party lagi. Itu yang membuat kamu merasa tertrigger di sini, merasa kecewa, merasa takut kalau misalkan memberikan kesempatan lagi ke dia. Nah, kalau dia di sini takutnya adalah ketika dia melihat kamu, kayaknya kamu lagi nggak siap, nggak menerima dia untuk bisa kembali gitu. Sehingga di sini pun dia tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk segera datang atau segera menjalin hubungan kembali dengan kamu. Dia akan melihat dari sisinya kamu dulu. Kalau misalkan kamu sudah siap untuk dia ajak kembali atau berkomitmen, maka dia akan datang seperti itu. Ya. Jadi ini tergantung dari perspektif kamu. Kamu maunya gimana? Kalau aku lihat dia masih sering memantau kamu, masih sering cari-cari keadaan kamu, masih lihat-lihat keadaan kamu. Karena ya itu, dia ingin tahu ini mau dilanjutin kayak mana bentukannya gitu. Saat ini kalau aku lihat benar-benar lagi kewalahan dia. Ya, apalagi keadaan kamu yang lagi marah banget sama dia, lagi nggak menolak dia, lagi tidak mau dekat-dekat dengan dia. Dan aku lihat di sini dia tahu ya, dia sadar entah saat ini dia masih dengan pihak ketiga ataupun tidak, tapi intinya dia sadar, dia tahu ya. Dia pernah menghadirkan pihak ketiga dan ketahuan oleh kamu. Dia tahu, dia tahu. Kemudian sempat ada perselisihan di antara kalian, sempat ada pertengkaran di antara kalian karena mungkin kamu tidak terima diperlakukan seperti ini terus. Dihadirkan dengan third party, dengan hubungan yang penuh dengan rasa karmik, dengan third party gitu ya. Sehingga mungkin kamu di sini mengambil keputusan untuk pergi dari dia. Minggat ya. Nah, ketika kamu pergi dari dia, ada perasaan ini, wah ini keputusan yang tidak baik atau keputusan yang tidak adil bagi dia. Kenapa? Karena dia kan nggak mau membiarkan kamu pergi. Cuman kamu inginnya pergi dari dia. Sehingga di situasi kayak nggak rela dia ditinggalkan kamu. Karena dia masih menginginkan kamu. Gitu. Ya, jadi saat ini tuh dia masih belum merelakan kamu untuk pergi. Maka dari itu di sini mau nggak mau semesta harus merubah dia agar tidak egois terus, ya karena di sini ada ego. Dia egois. Orang egois itu maunya serba apa yang dia inginkan harus terjadi. Maka dia harus lihat dulu kenyataannya. Kalau mau terjadi, maka dia harus bisa memperlakukan orang dengan baik. Gitu. Ya, jadi saat ini dia sedang diterpa untuk berubah, untuk mendapatkan karma-karmanya dulu, untuk sadar dulu. Ya, kalau dia menginginkan sesuatu, maka dia harus usahakan, bukan malah dikhianati. Seperti itu, bukan malah dipermainkan seperti itu. Ya, jadi saat ini kalau aku lihat, dia merasa kayak ya sedang mendapatkan karmanya. Makanya di sini dia merasa kayak tidak adil gitu. Ya, dalam diri dia merasa tidak adil karena kamu tinggalkan. Tapi menurut kamu ya ini ya sebuah keadilan. Kamu nggak mau lagi disakiti. Kemudian ada demon di sini. Ada situasi di mana sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada. Maksudnya situasi yang kemarin kayak kamu didatangkan dengan orang yang tukang selingkuh,
orang yang seperti apa gitu ya. Sedangkan kamu orangnya di sini setia seperti itu. Kamu orang yang tulus seperti itu ya. Kamu merasa tidak nyaman. Akhirnya di sini sebenarnya kalau aku lihat kayak pertengkaran di antara kalian ini kayak diem-diem gitu loh. Ya, sebenarnya ada pertengkaran yang sebenarnya harusnya kalau orang-orang di luar sana mungkin akan wah teriak-teriak ya, apa pukul-pukulan atau bagaimana. Tapi kamu dengan dia ini kayak senyap. Cara marah kalian adalah cukup dengan kamu bertengkar dengan dia, terus nggak mendapatkan keputusan, lalu kamu pergi begitu saja. Ataupun dia yang pergi begitu saja. Jadi kayak perang dingin. Ya perang dingin namanya ya kalau diem-dieman gitu. Dan udah tidak saling memperhatikan, tidak saling peduli. Ya udah diem-dieman aja. Sehingga orang-orang menganggap hubungan kalian itu sebenarnya kayak baik-baik aja padahal tidak. Sebenarnya hubungan kalian itu penuh dengan konflik. Lagi perang dingin sebenarnya. Ya. Bahkan di sini kalau aku lihat lagi ada masalah secara komunikasi kalian ya mungkin nggak ada juga komunikasi di antara kalian gitu ya. Untuk memperbaiki ini aja kayaknya belum ada ya. Kalau misalkan sudah ada ya bagus gitu ya. Berarti sudah mulai ada niatan baik. Tapi kalau belum ada ya memang masih ada masalah di komunikasi kalian. Kalaupun ada mungkin masih dalam proses ya, proses maksudnya gini, mencoba untuk intens. Ya, mungkin walaupun masih adet-adetan ya, masih kadang ada komunikasi, kadang enggak, sehari ada, sehari enggak, kayak gitu. Dan masih banyak sekali ketidaksepakatan tentang masalah di antara kalian yang muncul ya. So, di sini kalau aku lihat ya sebaiknya sih jangan cepat-cepat mengambil atau menarik kesimpulan. Cobalah dilihat dulu ya effortnya dia bagaimana nantinya. Cobalah untuk ya buka dulu aja jalan atau welcome aja dulu. Tapi jangan terlalu banyak berharap gitu. Dilihat effort dia, apa yang akan dia lakukan. Kira-kira menurutmu sudah pantas belum dengan pengorbananmu selama ini? Atas effort dia yang akan datang kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di Justice ini dia masih belum rela kamu pergi gitu. Berarti kan masih ada nanti tindakan dari dia gitu ya. So kalau Demun pesannya adalah jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Lihat saja dulu dari reaksi dia. Lihat dulu dari effort yang dia akan lakukan nanti ke depannya. Seperti itu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Kalau mau datang, aku lihat mau datang karena memang selama berpisah pun dia nggak bisa lupain kamu, gitu ya. Dia masih ada rasa sayang, dia masih ada rasa cinta dan dia sadar itu kok. Dia tahu itu. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Libra. Oke, dan ada Pisces. Ya, itu aja. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini asalkan pembacaannya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya. Kalau ini alfabet ada hubungannya dengan kalian berdua atau tentang dia, ya maka ini energi kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.